Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dianeng Pravitri MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan tidak lupa teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya Silvina Novitasari Prasanti dan rekan saya Azlina Alusa Fitri akan mempresentasikan tema 8, yaitu mengenai paragraf. Apa sih paragraf itu? Paragraf merupakan seperangkat kalimat yang berkaitan erat satu sama lainnya, dan kalimat-kalimat itu disusun menurut aturan tertentu sehingga makna yang dikandungnya dapat dibatasi, dikembangkan, dan diperjelas. Definisi lain menurut para ahli dalam bidang kebahasaan, salah satunya menurut Ramlan, yaitu paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri dari atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendaliannya. Jadi, intinya gini, paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Ciri-ciri atau karakteristik paragraf. Yang pertama, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Yang kedua, letak kata dalam kalimat pertama berjarak 5 spasi dari kiri atau menjorok ke kanan untuk karangan biasa. Sedangkan untuk karangan ilmiah seperti makalah, skripsi, dan tesis letaknya berjarak 8 spasi. Yang ketiga, di dalam paragraf terdapat ide pokok atau gagasan utama. Ciri-ciri yang lain yaitu kalimat selanjutnya disebut kalimat penjelas yang berfungsi untuk menerangkan isi kalimat utama tadi. Terus yang kedua, memenuhi beberapa syarat paragraf yang baik, yaitu kesatuan atau kohesi, kepaduan atau koherensi, kelengkapan, dan kevariasian. Fungsi paragraf. Yang pertama, penulisan paragraf yang terencana dengan baik selalu bersifat logis dan sistematis. Yang kedua, paragraf yang baik selalu berisikan ide pokok. Yang ketiga, dalam kesatuan karangan, paragraf sering juga digunakan sebagai pengantar, transisi, atau peralihan dari satu bab ke bab lain. Adapun fungsi lain yaitu untuk dapat memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis, serta juga memudahkan pemahaman bagi yang membacanya. Unsur-unsur paragraf. Yang pertama, transisi. Apa itu transisi? Transisi ialah penanda atau penghubung antar paragraf. Contoh, penanda transisi berupa kata. Di sini terdapat 8 bagian. Yang pertama, penanda hubungan kelanjutan. Contoh dari penanda hubungan kelanjutan itu sendiri yaitu dan, serta, lagi pula, dan tambahan lagi. Yang kedua, penanda hubungan urutan waktu. Contoh dari penanda hubungan urutan waktu yaitu kemudian, kini, daripada itu, sebelum, setelah, sudah, sekarang, dan sehari kemudian. Yang ketiga, penanda klimaks. Contoh dari penanda klimaks itu paling, se, nya, dan ter. Yang keempat, penanda kontras. Contoh dari penanda kontras yaitu tetapi, biarpun, walaupun, dan sebaliknya. Yang kelima, penanda urutan jarak. Contoh dari penanda urutan jarak itu di sini, di situ, di sana, dekat, jauh, dan sebelah. Selanjutnya, penanda ilustrasi. Misalnya, umpama, contoh, dan misalnya.
Yang ketujuh, penanda sebab akibat. Misalnya karena, sebab, dan oleh karena. Yang terakhir, penanda kondisi atau pengandaian. Contoh dari penanda kondisi atau pengandaian itu sendiri yaitu jika, kalau, jikalau, andai kata, dan seandainya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Azlina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman saya Silvi yang telah memberikan kesempatan melanjutkan materi atau presentasi. 2. Kalimat topik. Kalimat topik merupakan kalimat yang mengungkapkan gagasan pokok atau utama mengenai topik yang akan dikembangkan dalam paragraf. 3. Kalimat pengembang. Kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat topik dalam mengembangkan paragraf. 4. Kalimat penegas. Kalimat penegas adalah elemen paragraf yang keempat dan terakhir. Fungsi kalimat penegas ada dua. A. Sebagai pengulang atau penegas kembali kalimat topik. B. Sebagai daya penarik bagi para pembaca atau sebagai selingan untuk menghilangkan kejemuan. Struktur paragraf. Berdasarkan fungsinya, kalimat yang membangun paragraf pada dasarnya terdiri atas dua macam yaitu 1. Kalimat topik atau kalimat pokok. 2. Kalimat penjelas atau pendukung. A. Ciri-ciri kalimat topik. Mengandung permasalahan yang potensial untuk dirinci dan diuraikan lebih lanjut. 2. Merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. 3. Mempunyai arti yang cukup jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. 4. Dapat dibentuk tanpa bantuan kata sambung dan frasa transisi. B. Ciri-ciri kalimat penjelas. 1. Sering merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri dalam satu paragraf dari segi arti. 2. Arti kalimat baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain. 3. Pembentukannya sering memerlukan bantuan kata sambung dan frasa transisi. 4. Isinya berupa rincian keterangan contoh dan data tambahan lain yang bersifat mendukung kalimat topik. Jenis-jenis paragraf. 1. Paragraf deduktif. Sebuah paragraf yang gagasan atau ide utamanya berada pada awal atau baris pertama dari sebuah paragraf. 2. Paragraf induktif. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. 3. Paragraf campuran. Paragraf yang letak pikiran utamanya ada di awal paragraf dan dipertegas lagi di akhir paragraf. 4. Paragraf perbandingan. Paragraf yang pada gagasan utamanya merupakan bentuk perbandingan baik dari suatu objek yang mempunyai kemiripan ataupun perbedaan. 5. Paragraf pertanyaan. Paragraf yang pikiran utama atau kalimat utamanya merupakan pertanyaan dan kalimat-kalimat penjelasnya merupakan jawaban pertanyaan dari pikiran utama atau kalimat utamanya tersebut. 6. Paragraf sebab akibat. Paragraf yang pikiran utama dan pikiran-pikiran penjelasannya mempunyai hubungan sebab akibat. 7. Paragraf contoh. Alinea yang polanya berupa contoh-contoh yang berfungsi untuk memperkuat gagasan yang hendak disampaikan. 8. Paragraf perulangan. Pengembangan paragraf perulangan dilakukan dengan cara mengulang kata atau kelompok kata. 9. Paragraf definisi. Paragraf yang disusun dengan menyajikan gagasan utama yang diuraikan menjadi beberapa gagasan penjelas berupa definisi atau batas pengertian. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.